penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Berarti kita hilang. Iya, Mbak. Oh, jadi koyo saya nyuri barang-barang di pesantren selama ini, he? Dasar ya tak becek-becek kowe. Sah, bukan aku yang ngambil. Aduh. Gimana dong? Batiknya hilang semua, terus kita bakalan rugi besar, Mbak. Nis, ini semua adalah cobaan dari Gusti Allah. Jadi kita harus ikhlas, harus sabar ya. Berarti segera mungkin kita harus mengeluarkan Todi dan Iqbal dari pesantren Darussalam. Kita sudah tidak bisa membiarkan semua gerak-gerik dia, semua kelakuan dia yang membuat kita susah dan memalukan pesantren Darussalam. Mulai sekarang kita harus menggalakkan lagi setoran ayat. Dengan begitu semua santri bakal sering membuka Al-Quran kan? Dan pelajaran indah yang bakal dia terima bakal meresap sampai hatinya. Gimana? Ya wis, aku setuju. Mas Aldo! Aduh, bukan saya ampun, ampun. Kenapa sih? Mbak kenal orang ini? Iya kenal, dia itu teman satu pesantren sama saya, pesantren Darussalam. Kita dididik agama yang mana mungkin dia ngerampok. Oh, ya wis Mbak, non sewu. Kamu salah paham, kami minta maaf Mbak ya. Kok malah melihara tanaman sih? Kalau melihara itu anak, darah daging kalian sendiri. Mah, bunga itu kan ciptaan Allah juga yang perlu disayangin. Ya hitung-hitung aku itu latihan sama Nada. Jadi ntar pas aku udah punya anak, aku udah siap dengan kasih sayang. Seperti aku merawat bunga itu. Aku tahu Mas tuh lagi banyak pikiran, apalagi kan pencurian yang kemarin aja belum terungkap. Sekarang udah ada pencurian baru tentang batik. Sayang, itu kan resiko seorang pemimpin. Dan aku ikhlas kok kalau aku selalu dilimpahkan masalah dari orang yang dipimpinnya. Karena itu amanah. Jadi aku pengen kalau lagi ada masalah, kamu bilang sama aku ya. Mas Najib itu salah tingkah goro-goro ngeliat Mbak Nada, ya toh? Mas, Mbak Nada itu masa lalunya Mas Najib. Aku ini masa depannya Mas Najib. Ayo Mas, kita harus berani untuk menyongsong masa depan. Kamu itu nggak mengerti agama ya? Tinggal colek. Kamu pikir aku sabun colek? Pat, nggih Mas. Sendalku sekarang aku gembok. Nggih Mas. Karena takut hilang. Nggih. Justru sekarang kunci gembok itu yang hilang. Oh. Tadi aku duduk di sini. Nggih. Sekarang sampean bantu aku cari kunci. Oh, nggih. Maafin Wahyu kalau Wahyu lancang ngomong kayak gini ke Mama. Tapi Mama mesti tahu, cinta Wahyu sama Nada itu nggak bakal pernah berkurang. Maka itu, Wahyu itu nggak mau ngeliat Nada sedih. Karena cuma keinginan Mama itu. Wahyu, ngapain kamu di sini? Mama, Nada. Kalian ngapain di sini? Ma, Nada kesini mau jenguk Mama. Wahyu,
Ada apa sih? Kamu mau sampaikan sesuatu sama Mama? Enggak, Ma. Wahyu cuma pengen ngomong sama Mama. Ya, tiba-tiba Wahyu tuh inget sama Papa. Dan Wahyu pikir-pikir, kesian juga ya Papa. Kalau Mama terus tinggal di sini, ya yang jagain dan rawat Papa siapa ya? Kalian tuh keberatan Mama tinggal di sini. Mama ngerecokin kehidupan kalian di sini, iya? Mama salah paham. Maksudnya aku sama Mas Wahyu itu seneng banget Mama ada di sini. Justru dengan kehadiran Mama, semenjak Ibu kembali ke Mesir cukup membantu. Dan dengan adanya Mama, rasa kangen ada terhadap Ibu itu terobati, Ma. Tuh, kamu dengar sendiri kan istri kamu jawab apa? Ya. Sampean itu mau wae dibodoh-bodohin karo Mas Najib. Mau wae disuruh-suruh kayak begitu, harusnya ndak usah mau. Ini juga terpaksa loh, Jo. Oh terpaksa? Ya, Mas. Hati-hati. Aku ndak mau kulit sendalku tergores kena gergaji. Ya, hati-hati. Ayo, ini mahal loh. Ngumpulin duitnya lama. Berapa tahun, Mas? Sampean itu ndak bosan ya? Meledeki aku. Saudara sendiri lagi kesusahan ya buat dibantu. Bukan untuk diledeki, diejeki, ndak baik. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan seperti itu? Jib, tak ingetkan ya Jib ya. Sampean itu harusnya yakin kepada Gusti Allah Jib, bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu hanyalah titipan. Kalau sampean yakin sandal sampean itu tidak bakalan hilang, insya Allah Gusti Allah akan menjaganya. Jadi Mas Najib tuh pasrahkan aja karena Gusti Allah. Betul. Buktinya sekarang sampean itu malah menyusahkan Fuad. Pakai digembok segala. Aduh, Jib. Waalaikumsalam. Mas, aku harap Mas nggak ngomong kayak gitu lagi ke Mama ya. Biar gimana pun kan kita harus menjaga perasaan orang tua. Jangan sampai orang tua kita tuh sakit hati karena perkataan kita, Mas. Jadi kita harus menjaga sikap. Mas nggak mau kan? Orang yang sudah melahirkan Mas itu jadi kecewa. Iya, tapi kenapa kamu ada di sana? Ya aku sengaja. Aku sengaja nyusulin karena aku khawatir Mas terjadi apa-apa. Nggak taunya aku nyampe duluan. Dan aku dengar ada kalimat puitis indah dari sang pujangga. Ah, jadi maksudnya kamu ngeledek? Mas, apaan sih? Udah enak Mas diliatin orang. Mas Najib kemana toh? Sebentar saja ndak lihat. Hatiku terasa hambar, seperti sayur tanpa garam. Jib, lamban betul Jib. Aku sedang berpikir. Pesantren Darussalam semakin kemari semakin tidak nyaman dan semakin tidak aman. Akhir-akhir ini sudah banyak sekali kasus pencurian. Dan sudah banyak juga yang dirugikan. Dan sampai saat ini juga, kita belum berhasil menemukan siapa sebenarnya pencuri itu. Daripada akhirnya kita memfitnah, lebih baik kita menjaga kewaspadaan pesantren Darussalam. Neng Dio. Patroli ke seluruh penjuru. Iku Mas Najibku. Iku Mas Najibku. Baru saja muncul di hati dan di pikiranku, sekarang muncul di depan mata. Panjang umur kayak Mas. Jadi emang bener-bener jodohku. Dan lakukan itu semua dengan baik dan ikhlas. Jib, terus sampean tugasnya apa? Aku uncang-uncang kaki, Jo. Alah, sampean sudah bersalah juga nyolong mik masjid. Sudahlah. Daripada kita banyak berdebat yang tidak jelas, ujung-ujungnya memfitnah, lebih baik sekarang sampean patroli, syukur-syukur maling itu tertangkap basah dan bawa ke aku dan Wahyu. Mas Najib, kau emang cocuit banget. Kau emang bener-bener tampang pemimpin.
Aku yakin kue iku pasti suatu saat bakalan iso sukses. Lawang kue itu berwibawa banget kalau pas mimpin-mimpin. Mungkin suatu saat kue iso bakalan jadi kepala desa. Atau malah jangan-jangan bisa jadi kepala negara. Lah itu artinya kalau aku nikah karo kowe ya Mas ya, aku bakalan jadi ibu negara. Gitu. Asik. Dada karo rakyat. Assalamualaikum. Jo, jangan terlalu banyak buruk sangka karo aku, yo. Assalamualaikum, Cip. Waalaikumsalam. Aku moto Mas Najib biar kalau aku rindu, biar aku bisa ndelok di HP aja. Astagfirullahaladzim. Mas Najib, kamu itu kelihatan rupawan banget toh. Meskipun dari sudut manapun, pantas jadi calon bojoku. Najib! Kamu ini benar-benar kelewatan. Mengambil sesuatu itu tanpa izin itu dinamakan mencuri. Mas Najib yang pencuri. Aku mencuri? Mencuri apa aku? Pencuri hatiku. Mas, ngapain toh? Jangan sentuh aku. Sini balik. Iya, nggak salah tuh kalau aku bilang otak kamu itu sarafnya terganggu. Aku balikin. Sini balikin handphonenya. Diapake ke handphoneku? Fotonya dihapus. Biotoki, Mas Najib itu jadi orang sok banget toh. Aku aja punya fotonya David Beckham di handphoneku aja, dia nggak pernah marah kok. Mas Najib gimana toh? Mas Najib itu tahu kalau aku cinta mati. Makanya dia selalu bikin aku sakit hati. Kenapa toh? Meskipun aku selalu dibikin kecewa, aku selalu aja tetap cinta mati sama dia. Kenapa nggak sama yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, Udah? Mama mau ajak kamu pergi. pergi kemana, Ma? Ayo ikut aja, yuk. Iya, Ma. Yuk. Assalamualaikum, Denisa. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Denisa lagi sibuk nggak? Iya, Mas, Nisa lagi sibuk. Lagian Nisa juga lagi suntuk. Nisa harus ngegantiin pesanannya Bu Salma yang hilang. Jadi Mas Aldo nggak usah ganggu Nisa dulu ya. Banyak kerjaan. Kok begitu toh, Dek? Banyak kerjaan. Iya, tapi kan pas... Aduh, Dek, aduh. Belum sembuh muka udah kena pintu. Denisa. Ya, Mbok dibuka dulu sebentar, Mas Aldo pengen ngobrol. Denisa, Mbok dibuka sebentar. Aduh. Bentar di sini gue udah usah ganggu dulu. Kalau jaraknya berantakan gimana gara-gara Mas Aldo? Aduh. Sana pergi. Mas Aldo bukan nyamuk loh. Hih, ganggu aja. Nisa. Kenapa sih gak mau pernah tahu perasaan gue? Hah? Gue tuh gak bisa sehari tanpa ngeliat lo, tau gak sih? Minimal gue ngeliat gitu loh. Saatnya beraksi. Pokoknya, Jo, Man, Dim, kita harus bisa mengembalikan nama baik Pondok Pesantren Darussalam. Betul! Dari para pencuri yang mencoreng-coreng nama baik kita. Betul! Sampean itu ndak usah banyak babi, Bu. Tenang, ada aku, Bejo Is My Life. Aku yang akan memimpin kalian untuk menenangkan Pondok Pesantren Darussalam. Alah, tapi malingnya sopo? Iku pertanyaannya. Tahan posisi. Ya, coba dulu. Dulu itu. Wah, Tampaknya itu maling. iya. Pelan.
Sampean tenang yo. Ayo kita serang. Kita serang. Aduh. Maling opo toh? Hah? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi selama ini yang jadi laptop itu sampean tuh. Hei, kok laptop tuh? Laptop. Heeh, itu. Dan kita baru tahu. Tega sampean. Sampean ini Aldo betul-betul kurang ajar yo. Ternyata tidak jauh-jauh yang maling orang dalam juga. Aduh, aku nggak nyangka Mas Aldo. Brengsek sampean. Oh, si maling opo? Aduh. Kenapa tak ribut-ribut? Oh, aku baru tahu. Ternyata Mas Aldo begini itu bukan mau maling, tapi mau ngintipin Denisa. Iya toh? Hah? Aduh, kurang ajar sampean. Denisa, sampean itu harus tahu bahwa Mas Aldo ini sudah berperilaku kurang ajar. Dia sudah ngintip-ngintip Denisa menggunakan sarung ini. Wah. Bener, Mas. Iya, tapi tidak gitu juga, Dek. Abisnya Dek Nisa itu tidak tahu siapa yang Mas Aldo rasain. Mas Aldo itu sudah lama menahan rindu. Dek Nisa itu tidak tahu perasaan dan hati Mas Aldo itu sudah banyak digenangi air mata. Walaupun Mas Aldo itu tidak bisa bertegur sapa sama Denisa, minimal Mas Aldo bisa melihat Denisa dari kejauhan. Alah, lebay sampean, lebay. Aldo keterlaluan. Aduh. Denisa, jangan tinggalin Mas Aldo, Denisa. Sampean itu keterlaluan. Udah ngejauhin aku dari Denisa, udah gitu bikin babak belur. Ayo nyuwun sewu, Dok. Lah kita itu enggak tahu Mas Aldo. Kalau orang yang dibalik sarung hitam ini Mas Aldo. Iya, sampean juga bodoh. Udah tahu kita ini lagi patroli untuk nyangkep pencuri. Kenapa sampean itu ngumpet-ngumpet di balik sarung ini? Kita sangka sampean itu pencuri. Mas, tolong dong, nggak usah ganggu Nisa lagi. Cukup nggak sih dengan omongan Nisa yang sekali? Masukin kotak. Nggak usah ganggu Nisa. Aduh, Denisa. Udah, jangan nangis kayak anak kecil, wae kilo. Gak usah lebay sampean. Makanya jangan bodoh. Denisa. Alhamdulillah. Gimana sih? Kok jadi pada alhamdulillah tuh? Alhamdulillah. Kok malah doa alhamdulillah? Lah ayo, Udah, ini dibawa ke posyandu terus imunisasi. udah. Mending kita bawa ke dapur buat makan siang hari ini. Tutupin koran. Weh, kayak orang mati wae iki lho. Sampean ndak usah banyak babi bu, aku tahu. Aldo. Oh iya. Sampean bangun, sampean ndak usah pura-pura pingsan. Sampean itu mau digendong ya toh? Iya. Bangun. Bangun. Ayo kita cari maling lagi. Semprol. Denisa. Ada banyak cara untuk kita mensyiarkan agama dan membesarkan Allah. Di antaranya lewat kesenian. Lewat jalan kreativitas seni itulah kita mampu memberikan apa yang menjadi pemahaman kita tentang kebesaran Allah. Misal lewat novel, misal lewat cerita, atau lewat nasyid, atau lewat musik dan penciptaan lagu. Yang itu semuanya jika sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama, no problem. Yang penting sesuai dengan moral dan kaidah. Ya, Dodi. Pak Ustadz, berarti boleh saya tunjukin kesenian kesukaan saya? Boleh, silakan.
Lu mau ngapain sih? Tenang bro, gua mau nyuruh semua pesantren di sini ngedengerin lagu kesukaan gue, lagu metal. Gua kira nasib. Boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan Dodi. Are you ready? Dia mau. Lu. Lu kenapa sih lu? Lu ganti selera lu musik lu ya? Jadi begini-gini, Bu. Ada yang ganti CD gua nih. Parah nih. Dut, gini. Lihat kan tadi, Jok, lihat kan? Betul. Mas Buat, memang benar-benar rencana sampean itu hebat. Bukan rencananya si Bejo sama saya berdua. Lah ya wis rencana kalian berdua lah ya toh. Ini saat yang tepat untuk membuat mereka berdua itu mati kutu ya enggak? Hah? Bikin mereka berdua malu karo santri-santri yang lain. Sampai berdua ndak usah banyak babi, Bu. Semua itu karena aku Bejo Jopi Ismail aja. Jadi sampai berdua harus berterima kasih karo aku. Cucunya siapa, Jo? Ide sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Him. Sampean itu tiba-tiba nongol, tiba-tiba nongol. Sudah kayak ongol-ongol. Betul. Kayaknya pada girang banget nih. Ajak-ajak dong. Biasa. Man, ini sudah biasa kayak gini. Datangnya mesti telat. Mikirnya juga telat, makan pun juga telat. Ayo. Alhamdulillah. Ternyata selera musik Todi sekarang sudah makin tinggi. Wah, selera metalnya ala nyai-nyai. Baik. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada, ada banyak jalan bagaimana caranya agar orang itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan Allah itu mengajarkan kita untuk selalu ikhtiar dan berusaha. Nih lihat nih. Nih buku ini Nada. Nah ini loh buku-buku ini ya. Bagaimana caranya mendapatkan momongan yang cepat. Tuh. Terus bagaimana caranya tips hamil. Nih. Tuh Nada. Terus ini juga nih. Wah, bagaimana supaya kita itu cepat subur. Nih. Ini semuanya buat kamu. Mama kasih nih. Mana lagi ya tadi Mama lihat. Ini. Ya bunda nih. Tuh. Terus apa tadi tuh? Anakku ini Nada. Nih. Semua buku-buku ini untuk kamu. Kamu perlu baca buku-buku ini, Nada. Siapa tahu kamu bisa mempraktekkan agar kamu mendapat momongan yang cepat. Mama yakin sekali, kalau kamu baca buku-buku ini, kamu banyak mendapatkan manfaatnya. Lagian buku itu gudangnya ilmu kan? Jadi tindakan Mama itu tepat kan? Memberikan kamu itu banyak ilmu juga. Ya enggak? Ini satu lagi, Nada. Nama baik? Ya udah, ada lagi yang kamu mau cari buku-buku lain? Nggak usah, Ma. Ini juga udah banyak. Ya udah kalau gitu kita ke kasir yuk, kita bayar. Nggak usah. Biar Mama yang bayar, ya. Ini semua hadiah Mama untuk kamu. Tapi balasannya kamu harus memberikan Mama cucu yang sehat dan kuat, ya? Iya, Ma. Biar Mama aja. Nada, lihat deh. Ini lucu-lucu banget. Ini juga lucu ya?
Ini juga Mbak. Ini semua buat kamu loh. Nanti gambar-gambar ini kamu tempel di kamar kamu ya. Supaya kamu itu tahu tujuan awal pernikahan kamu. Memberikan keturunan dan meneruskan garis keturunan ke keluarga kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita semuanya mampu menjalankan segala urusan dengan mudah. Dan hidup kita menjadi terarah di bawah naungan bimbingan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kalian semua kelak nanti insya Allah akan menjadi seorang ayah, akan menjadi seorang ibu. Ada banyak tanggung jawab yang akan kalian berikan kepada putra dan putri kalian semuanya. Di antaranya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apa hak yang harus aku berikan kepada anakku? Kata Rasul, berikan kepadanya nama yang baik, ajarkan ia dengan adab yang mulia, dan tempatkan ia di hatimu juga dengan baik. Penuh rasa cinta dan penuh rasa sayang. Al-ismud du'a. Nama itu adalah doa. Dan kelak nanti di hari kiamat, kita akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita semuanya. Nah, bicara urusan nama, yang paling bagus itu nama Asma Allah, nama Rasul, atau dari Al-Quranul Karim. Cuman jangan main asal comot. Ntar nggak tahu artinya jadi berabe. Baca Quran begitu dibaca ada tulisan finari jahannam. Wah, cakep nih nama. Naru jahannam. Apa artinya? Neraka jahanam. Ketemu lagi ayat bicara tentang togut. Namanya keren nih, togut. Cakep nih. Belum ada yang punya. Orang artinya setan. Awas, ya. Jangan sembarangan ngasih nama anak. Wah, mentang-mentang lahirnya di taksi. Nggak keburu nih. Nggak keburu nyampe rumah sakit, nih anak udah lahir. Namanya Amal Firat. Wih, kesannya bahasa Arab. Nggak taunya apaan? Lahir di taksi, tarif lama. Aduh, ada-ada aja. Awas ya, berikan nama yang indah. Nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nama dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sodik, Muhammad Soleh, dan lain-lain sebagainya. Berikan nama yang indah, nama yang terbaik, karena itu adalah hak anak. Dari Sunda perempuan, waduh namanya Ice Juice, es jus kali, ya. Ada lagi yang borongan, punya anak 7. Bingung, mana caranya nih? Biar kita punya anak nggak repot-repot, kita ambil dari Al-Quran, dari satu surat. Yang pertama namanya Dullah, dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu aja kita kasih namanya. Ar-Rahman, Abdurrahman. Yang kedua, Ar-Rahim, Abdurrahim. Maliki Yaumiddin, Abdul Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita musta'in, kita kasih anak di selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nama berikutnya mustaqim. Terus ini gimana cara manggilnya? Ya, kalau kelamaan udah manggilnya, biar cepet datang, panggil aja Al-Fatihah. Al-Fatihah, udah kumpul semuanya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ya, berikan nama anak yang baik, insya Allah.
kita semuanya termasuk dari umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ibu saya itu sudah lama bercerai Pak Ustadz. Dan karena apa? Ayah saya itu tidak mau bertanggung jawab Pak Ustadz. Dia ninggalin kita semua, diterlantarin lah gitu. Nah, syukur alhamdulillah ibu saya itu punya suami baru Pak Ustadz. Dia lebih baik Pak Ustadz daripada ayah kandung saya sendiri. Yang saya mau tanyakan itu, apakah saya sebagai anak, apa masih harus berbakti kepada ayah kandung saya sendiri Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju baru, alhamdulillah. Suami baru. Dia bilang alhamdulillah Pak Ustadz. Ibu saya punya suami baru lagi. Ya, jadi kewajiban orang tua tadi udah 3 ya. Wajib dilaksanakan. Namun pengalaman saudara kita, sahabat kita tidak demikian. Lantas apa yang harus dilakukan? Tetap posisi ayah kandung tidak bisa tergantikan oleh posisi ayah tiri. Penghormatan kita kepada orang tua kandung jauh harus lebih tinggi dan besar ketimbang penghormatan kepada orang tua tiri, sebaik apapun mereka. Karena orang tua kandung itulah yang telah melahirkan kita semuanya. Namun bukan berarti kita tidak boleh hormat kepada orang tua tiri kita, wajib tetap menghormati mereka. Namun jangan karena kemudian kita memperbandingkan, ini ayah tiri saya baik, ayah kandung saya tidak baik. Kalau gitu saya baktinya kepada ayah tiri saja. Saya tidak mau bakti kepada orang tua kandung saya. Tidak boleh. Kondisi apapun, seburuk apapun dalam pandangan kita, kewajiban berbakti harus tetap ada. Tidak boleh tidak. Paham? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya mungkin dari yang wanita? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kenapa sih surga ada di telapak kaki ibu, kenapa enggak di telapak kaki ayah aja? Dan kenapa juga enggak di telapak kaki dua-duanya? Padahal kan kalau nggak ada ayah nggak akan ada kita Pak Ustadz. Terus kenapa juga derajat ibu lebih tinggi daripada derajat ayah? Sedangkan kan ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga Pak Ustadz. Ya, itu saja. Ya. Kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Kenapa surga cuma ada di telapak kaki ibu? Kenapa tidak ada di telapak kaki ayah? Kutil telapak kaki dia nih. Ini sebuah ungkapan kemuliaan yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya kepada ibu. Ayah tuh cuman bikin enak. Sementara ibu yang ngerasain enek. Ketika mengandung kalian, ketika ngidam, perjuangan membawa kalian kemana-mana dalam usia kandungan selama 9 bulan. Tidak gampang, tidak mudah menjadi seorang ibu. Anak nangis, disusuin. Siapa yang menemani anak di rumah? Ibu. Dengan sabar, dengan baik, penuh cinta dan kasih sayang. Dia ajarkan satu kata per kata. Mama, papa. Diajarkan satu kata per kata. Yang mengantarkan ke sekolah, menjemput dari sekolah, membimbing anak mengerjakan PR. Ibu. Ini sebuah ungkapan sebenarnya. Bukan berarti kemudian kalau kita korek-korek ada surganya, tidak. Tapi sebuah ungkapan, betapa kalian wahai anak, jangan durhaka kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Dan semoga Allah jadikan orang tua kita juga orang tua yang bertanggung jawab kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Semoga manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Kamu beli buku ini? Bukan, Mas. Ini semuanya Mama yang beliin. Mama lagi? Mama tuh sebenarnya mau apa ya? Lama-lama kayak neror kita. Mas, istighfar. Nggak boleh ngomong kayak gitu ke Mama. Astagfirullahaladzim. Ya udah, mukanya jangan cemberut kayak gitu ya. Aku siapin makan malam, ya? Nggak usah deh. Lagian aku pengen keluar. Mas, janji sama aku. Jangan berantem sama Mama ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini Wahyu. Apa kabar, Yu? Nada bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Aku sama Nada baik kok. Yu, kamu kok tumben telepon ke rumah? Ono opo? Gini, Pak. Aku harus ngomong sama Papa. Karena aku nggak tahu lagi harus ngapain, Pak. Ini soal Mama. Mama selalu aja mendesak aku sama Nada biar cepet-cepet punya anak, Pak. Makanya aku nelpon Papa. Aku pengen minta tolong sama Papa. Supaya Papa bisa menyuruh Mama biar pulang ke Jakarta, Pak. Soalnya aku benar-benar nggak tega, Pak, melihat Nada itu dipaksa-paksa sama Mama. Baik, Yu. Nanti Papa akan coba bicara sama Mama kamu, yo. Makasih ya, Pak. Tapi aku mohon sama Papa jangan sampai ketahuan kalau aku yang menyuruh Papa, ya. Kamu jangan khawatir, Yu. Papa pastikan bahwa Papa yang meminta Mama kamu pulang dan bukan kamu, ya. Iya. Sekali lagi makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras, ada apa sih malam-malam telepon? Jangan-jangan ada yang penting. Assalamualaikum. Ada apa kamu telepon malam-malam? Kamu baik-baik aja kan, Papa juga? Waalaikumsalam, Mah. Mah, gawat, Mah, gawat. Apa yang gawat? Hah? Kamu atau Papa yang gawat? Bukan, Mah. Bukan aku atau Papa. Tapi barusan aku dengar Mas Wahyu telepon Papa. Terus minta Papa untuk jemput Mama balik ke Jakarta lagi. Loh, kok begitu? Ini sih prediksi aku aja ya, Mah. Kayaknya Mbak Nada risih dengan adanya Mama di sana. Ya, mungkin karena Mama selalu mendesak dia untuk cepat punya anak. Makanya dia minta Mas Wahyu untuk bilang ke Papa untuk jemput Mama. Emangnya Mama salah apa? Kalau Mama itu mau cepat-cepat punya cucu? Nadanya juga terima kok saran-saran Mama. Kayaknya Mbak Nada cuma pura-pura baik di depan Mama aja deh, Ma. Tapi di belakang Mama itu dia nggak suka sama Mama. Terus dia mempengaruhi Mas Wahyu. Ya kan, Ma? Lagian kan semenjak menikah, waktu Mas Wahyu lebih banyak sama Mbak Nada dibandingin sama Mama. Masa sih begitu? Ma, udah dulu ya, Ma ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, buat Rohim. Sampean ini kan termasuk santri senior. Jadi tanggung jawab sampean itu sangat besar untuk menegakkan peraturan pesantren Darussalam. Aku ndak mau peraturan yang sudah kita buat dilanggar oleh santri dan santriwati. Apalagi mereka yang baru masuk ke sini. Sekarang sopo? Santri yang masih sering melakukan pelanggaran. Alah,
Cip. Sampean itu pura-pura bodoh. Ya jelas-jelas 2 begundal itu. 3 sama itu yang gendut. Daniel. Ya, Daniel. Nji mas bro, mereka tuh nggak pernah bangun sholat subuh. Mereka harus ditindak tegas secepatnya. Jangan sampai santri yang lain mengikuti cara-cara mereka. Itu tidak baik itu. Ya wis, sekarang begini. Sampean aku kasih tugas yang sangat mulia. Ikuti mereka, selidiki mereka. Jangan sampai mereka itu tidak pernah melakukan sholat subuh. Dan kalau sampai mereka tidak melakukan sholat subuh, segera laporkan aku. Dan terserah sampean caranya seperti apa. Kenapa, Cuk? Ada masalah? Cip. Sampean itu kerjaannya menugasi orang, Mai. Itu sampean tugasnya apa? Uncang-uncang kaki lagi. Hah? Memantau santriwati-santriwati. Aku bingung sama sampean, Cuk. Seharusnya kita ini kompak. Apa jangan-jangan sampean mau jabatanku? Aduh, Cip. Aku ini senang berlelucon kalau sampean, Cip. Kalau sampean marah-marah, baru kita kerja. Tenang, Cip. Kalau masalah itu, Cikan. Serahkan karo bejo jopi semangat. Berangkat. Berangkat, Cuk. Sana. Ya, sana. Mulai lagi. Ayo sana. Sampai tidak malu sama bejo. Ayo sana. Jadi mas. Oh. Waalaikumsalam, ketoprak Sri Mulat. Aduh, kok Mas Wahyu belum pulang juga ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Dari mana aja toh, Mas? Aku habis jalan-jalan aja, menghirup udara segar sekalian nenangin pikiran. Udah bertengkar sama Mama kan? Enggak kok. Syukurlah. Ya udah larut malam nih. Kita istirahat ya, sayang. Ayo. Mas, aku mohon Mas nggak berprasangka buruk sama Mama ya. Aku yakin kok sebenarnya niat Mama tuh baik. Dan nggak mungkin Mama itu pengen menyusahkan aku, Mas. Lagi pula kan, Mas, kalau kita belajar ilmu baru itu bukan suatu hal yang dosa. Justru kalau misalnya isinya bermanfaat dan baik, itu akan membawa barokah untuk kita. Iya, aku setuju sama kamu. Ya udah, gimana sekarang kita nimba ilmu bareng-bareng? Maksudnya, Mas? Maksudnya kita baca buku ini sama-sama, biar kita juga taunya kan sama-sama. Ya? Udah. Yuk. Ayo sini, kita baca. Ini aja. Soal rangkaian anak bayi Islami. 1001 rangkaian nama baik Islami terbaik. Nah, ini ada Lutfi, orang yang lembut perasaan. Lihat. Kalau nama Ali keren kali. Kita cari. Oh iya, Aulia juga bagus, Mas. Ah, jelek itu. Ih, Aulia itu kan wali Allah. Lihat nih. Ya, pokoknya kalau laki-laki Ali aja, pasti Ali nih artinya nih ya. Ali tinggi, suci, derajat, cerdas, unggul, istimewa, yang terhormat, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna, khalifah keempat, saudara, sepupu dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bejojobi, is my life. Bejojobi, is my life. Bejojobi, is my life. Bejojobi, is my life. Bejojobi. Bodoh betul sampean. Kamu kalau ngerem jangan mendadak gitu toh, Jojo. Lah iya, jadi tabrakan beruntun niki. Aku ini lagi berpikir tentang Arman. Itu biasanya kalau aku menjalankan misi seperti ini seru loh, betul seperti orang mau perang. Itu kalau sama sampean, aduh, tidak seru. Apalagi sama megaloman. Ya dah. Jo, Stelon, Rembo, wes nggak usah dipikir. Arman tuh pulang ke kampung nengokin mbahnya yang lagi sakit. Nanti pasti bakalan balik lagi ke sini, kok bingung loh sampean tuh. Iya. Iya, kalau balik. Kalau enggak? Balik, Rembo, balik. Udah, enggak usah banyak babi bu, ayo. Bodoh betul sampean iku. Ada apa lagi sih, Jong? Rem lagi. Lihat. Iku. Ada Daniel. Daniel? Apa kuwi? Ku Daniel. Oh. Pantesan aja ya. Pasti dia disuruh sama si Tato untuk jaga, tapi ketiduran, ngorok. Wes. Udah. Jangan pada ribut. Nanti kalau dia bangun, wah, malah repot kita. Loh, ayo kita laksanakan tugasnya. Ayo, Jo. Masuk. Iya. Tapi maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana, Jo? Injak wae. Injak. Iya. Coba. Bang. Bang. Mas Wahyu kok lama banget ya ngambil wudhunya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nada. Mama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, kamu sengaja ya mempengaruhi Wahyu untuk meminta Papa mengajak Mama kembali pulang ke Jakarta? Iya? Enggak, Mah. Nada enggak tahu sama sekali. Ada apa yo? Apa benar Mas Wahyu minta ke Papa untuk jemput Mama? Sayang, kita ke masjid yuk. Mas, Ya. apa benar Mas minta ke Papa supaya Papa itu jemput Mama? Jawab jujur, Mas. Iya sayang, aku yang ngomong. Masya Allah. Apa Mas tidak sadar? Begitu sedihnya Mama pas tahu hal itu. Mas harus minta maaf sama Mama. Mas harus bilang ke Mama kalau aku membutuhkan Mama di sini. Kasihan Mama. Kalau dia sampai mikir kita itu tidak suka ada Mama di sini. Mas, aku mohon demi aku dan demi kebaikan kita. Ya. Iya sayang, ntar aku ngomong sama Mama ya. Sekarang kita ke masjid yuk. Buka pintu. Mas Ustadz, aku sial tenan.
Subhanallah, ganteng mentok kowe, Mas. Aku itu selalu terkagum-kagum loh, Nis. Kalau pas Mas Najib itu lagi mukuli beduk, ya Allah, iku Nis kayak drummer band sing kondang ning TV-TV itu loh, apa jenenge? Aduh. Wes Sosa. Nih ya, nanti lama-lama tuh di otak kamu tuh Mas Najib, Mas Najib, Mas Najib, Mas Najib. Jadi kamu ndak usah kayak iku. Nanti yang ada lama-lama kamu udah bisa baca Al-Quran, udah bisa hafalin Al-Quran. Mau? Yura apa toh? Yang kalau aku bayangi Mas Najib, pas Mas Najib itu lagi ngajari aku ngapali ayat-ayat suci Al-Quran. Gimana? Wes toh udah masuk sekarang, sholat yang betul, sholat yang khusyuk, taubat. Masuk, kamu dulu. Najib, nikahi aku. It's show time. So time. Maksudnya apa Mas Jun? Alaim, sampean itu betul-betul bodoh. Show time itu artinya jangan berisik. Betul? Maksudnya itu jangan berisik. Diam-diam. Shh. Jadi kalau bahasa Inggris sedikit, terus artinya bahasa Indonesia panjang banyak ngono ya? Bahasa Inggris itu beda karo bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jawa, beda. Kalau sampean mau belajar itu, tanya karo Mas Wahyu. Waduh, Mas Wahyu itu bahasa Inggrisnya cakep betul. Lo mau bikin gue budak ya? Gak ada urusan. Aku nggak tahu sampean tidur di dalam beduk. Ini tugasku mukul beduk untuk sholat subuh. Kita kan pada beduk ya? Gak tahu gue. Kok tiba-tiba di sini? Lo ya? Hah? Sampean nggak perlu banyak alasan. Sekarang wudhu, sholat subuh berjamaah. Ayo. Sholat subuh. Sama subuh. Gak mau. Sampean ngeyel. Sampean berani karo aku. Hah? Nantang berantem loh. Ayo. Ayo. Masya Allah. Mana apa iki? Subuh-subuh udah ribut. Maaf Pak Kiai, mereka ini tidak pernah sholat subuh Pak Kiai. Dan ternyata mereka ini tidur di dalam beduk. Ini benar-benar sudah kelewatan Pak Kiai. Tadi, wes. Kalian semua ambil wudhu. Ayo, sholat subuh berjamaah. Cepat. Sholat? Sholat bro. Cepat. Sampean masih ngeyel. Pak Kiai Abdullah sudah menyuruh sampean untuk wudhu dan sholat subuh berjamaah. Cepat. Selamat pagi Iqbal, Todi. Mereka berdua itu baru diplototin karo Pak Kiai. Sudah cikan. Padahal baru diplototin, udah melempem kayak apem. Ja. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan begitu diomelin sama Pak Kiai, dia terus langsung sholat subuh lagi ya Kak. Itu semua berkat siapa? Berkat aku, Penjojo Peace My Life, yang telah memimpin misi ini dengan baik. Aku cukup berterima kasih karo sampean berdua. Karena sampean itu sudah jadi prajurit yang baik. Sampean apa? Cengangas-cengenges. Nggak dengar? Ini waktunya sholat subuh. Hah? Apa sampean santri baru di sini? Mas bro,
Ojo galak-galak toh. Begundal sholat subuh kan berkat kita bertiga yo, Mas Ustadz. Sampean ndak usah songong, Jip. Yo, harusnya berterima kasih, ya toh? Betul. Aku ndak songong, Jok. Sampean itu memang yang ngeyel. Segala amal kebaikan itu ndak perlu pamer. Nanti malaikat itu ndak jadi nyatat kebaikan sampean. Siapapun yang melaksanakan sholat bukan karena kita, tapi karena hatinya dan takut sama Gusti Allah. Masuk! Bergerak, prajurit. Jok. Ambil air wudhu, Jok. Jok. Ayo, udah. Astagfirullahaladzim. Wudhu. Cari tempat sembunyi